Hai Kepi, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa itu sesuai. Untuk cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka bertukar, jadi sangat mungkin pesannya bisa buat kalian juga ya. Kalau nggak cocok atau kalau nggak resonate, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke, karena setiap orang punya 3 signs yang berbeda loh. Nah, dan karena ini juga general reading, jadi dengan melihat ketiganya kalian bisa lihat lebih spesifik situasi kalian sendiri. Oke, langsung aja gue mulai dengan Lenormand, 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Capricorn di bulan Juli? 3 kartu aja. Ring, whip, ship, dog. Jantung bacaan kalian, whip, persistensi, cambukan ya, derita, ya resistensi. Untuk atau tentang kontrak, deal, komitmen ya, atau pembayaran. Yang memang dalam proses. Ini travel. Ini ya proses. Perjalanan, journey. Alam bawah sadar kalian setia. Langsung aja kita ke Lucky Tarot ya, 12 kartu seperti biasa, dan mungkin gua nggak akan bacain ke 12 kartu yang terbuka, tapi hanya kartu-kartu yang bersangkutan aja ya, sesuai energi yang ada di bulan Juli. Dengan segala perubahan energi planet yang ada di bulan Juli, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Capricorn? Karena gue bacain Capricorn di rumah pertama, selalu rumahnya Capricorn. Oke. 12 kartu, 12 rumah astrologi, 12 rumah zodiak. Apa yang perlu Capricorn ketahui dengan segala perubahan energi planet yang ada di bulan Juli, dampaknya apa untuk Capricorn? Rumah pertama, The Star. Rumah kedua, Temperance. Rumah ketiga, The Sun. Rumah keempat, The Chariot. Rumah kelima, The Lovers. Rumah keenam, High Priestess. Rumah ketujuh, Judgment. Rumah ke-8, The Moon. Rumah ke-9, The Empress. Rumah ke-10, The Hierophant. Rumah ke-11, The Emperor. Rumah ke-12, The Tower. Under the Deck, The Hangman.
tanggal 28 Juni itu ada new moon di Cancer ya. New moon di Cancer. New moon itu konotasinya adalah new beginning, inisiatif ya, ini inisiasi, keinginan untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi konjang bersanding dengan Black Moon Lilith. Ada Black Moon Lilith juga di Cancer. Dan Black Moon Lilith itu tentang hal-hal yang kita nggak mau rasakan. Emosional, moon itu emosional ya. Dan kebetulan moon itu emang punyanya Cancer, ruler planetnya Cancer ya. Di astrologi moon kita hitung sebagai planet ya. Matahari juga. Moon itu lambangnya Cancer, simpunya Cancer, di rumahnya double, oke. Plus ada Black Moon Lilith di situ, sisi emosional yang kita selalu hindari, yang selalu kita ingin lupakan, yang selalu kita ingin kubur, oke. Itu ada di situ. Jadi ini temanya dengan bersanding dengan Lilith ini, ya, temanya adalah pemberontakan. Segala sisi emosional kita yang selalu kita tanggap, itu akan berontak. Plus ya, tanggal 30 Sun konjang Black Moon Lilith. Yang jelas terekspresikan segala hal yang memang selama ini tertekan, selama ini kita coba tekan terus ya. Jadi nggak diungkapin gitu. Jadi sangat mungkin, apalagi pas tanggal 1 ya, tanggal 1-nya itu sebenarnya ada aspek planet aspeknya. Mars square Pluto. Mars square Pluto itu, Mars itu tindakan, Pluto itu transformasi. Tindakan apa? Itu ada fight, yang jelas. Ada berantem, ya, ada perkelahian. Entah itu control power, ya. Sekarang gini, kita lihat tanggal 28 Juni itu, ya, New Moon di Cancer dan Lilith di Cancer. Kan kita udah masuk ke seasonnya Cancer, yang mana Cancer itu ada di rumah ketujuhnya Capricorn. Kalian bisa hitung aja. Dari Capricorn, rumah pertama Capricorn, rumah kedua Aquarius, rumah ketiga sampai ke rumah ketujuh pasti Cancer. Rumah ketujuh itu tentang relationship, ya, relationship, partnership, ya. Entah itu personal, entah itu profesional, entah itu internal, entah itu eksternal. Energi itu begitu adanya. Pikiran yang suka memilah-milah. Ini. Yang namanya rasa ya rasa aja gitu loh. Nggak perlu narasi. Ya. Kalau kita ingin memulai sesuatu yang baru, yang mungkin selama ini kita selalu merasa ada tertekan, ya, di situ akan ada ekspresif, ya. Dia ada pemberontakan karena Lilith juga di situ, ya. Entah relationship dengan internal kalian sendiri, yang kemungkinan sangat mungkin juga akan menjadi eksternal, karena yang ada di dalam itu pasti keluar. Kalau nggak, apalagi kalau kita nggak ungkapin, itu pasti akan mewujud gitu, mewujud. Nah, di rumah ketujuh, di rumahnya Cancer, Capricorn dapat judgment. Bagaimana kalian menilai di dalam diri kalian sendiri, internal,
eksternal, entah itu personal, entah itu profesional, yang jelas diri kita cuma satu. Jantung kita juga cuma satu, hati kita juga cuma satu. Mau dipilah-pilah kayak gimana pun juga, itu kan profesional, gue nggak bisa kayak gini-gini. Gue di personal, kalau di masalah personal lo nggak harus gini dong, harus gitu dong. Ih, gitu kan. Judgment itu energinya Scorpio. Energi Scorpio. Energi Scorpio atau Pluto sama aja. Scorpio buat Capricorn itu ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang network, tentang teman, sahabat, tentang sosial media, tentang komunikasi, tentang kesadaran sosial, tentang aspirasi terhadap lingkungan sekitar kita, tentang rasa kemanusiaan. Kalian dapat The Emperor. The Emperor-nya energinya Aries, dan di Aries ada Jupiter yang mana tanggal 28 itu juga dia square New Moon, square. Jadi New Moon konjang Lilith, square Jupiter di Aries. Konflik dengan Jupiter. Jupiter itu karma spiritual. Jupiter itu bagaimana kita melampaui batas-batas. Emperor itu kalian cukup menyadari kalau kalian punya kendali atau kuasa atas lingkungan kalian sendiri, lingkungan sekitar kalian, teman-teman kalian, network kalian, mungkin aspirasi kalian, ya, bahkan. Tapi karena itu di rumahnya Scorpio, ya, ada Pluto di situ, ya, dan juga ini berhubungan dengan New Moon di Cancer, New Moon di Cancer, dan Black Moon Lilith di Cancer. Nah, di rumahnya Aries, dan di rumahnya Jupiter, karena Jupiter ada di Aries, ya, itu home, di rumah keempat buat Capricorn, home, family, tradisi, dan fondasi. The Chariot, energinya Cancer. Balik lagi ke penilaian kalian dengan relationship atau partnership yang kalian miliki, bahkan mungkin juga dengan diri kalian sendiri, kesadaran tertinggi kalian sendiri, internal, relationship internal kalian sendiri. Bagaimana kalian menilai jiwa kalian sendiri, kesadaran kalian sendiri, menilai relationship itu semua dibentuk oleh lingkungan terdekat, lingkungan terkecil kita, yaitu home, family, tradisi. Kalian akan sanggup, begitu kalian sanggup mengendalikan sisi putih dan gelap, sisi terang dan gelap kalian, mengakui, menerima nggak hanya sisi terang tapi juga sisi gelap, kalian akan mendapatkan kemenangan itu. Mungkin kalian udah saatnya ya mencoba lagi mengekstrak energi kalian sendiri secara internal, karena apapun yang terjadi di dalam itu terjadi di luar. Yang di luar itu mencerminkan apapun yang ada di dalam. Relationship dengan orang lain itu bagaimana kita menghargai diri kita dulu sendiri. Kalau kita sendiri nggak menghargai diri kita sendiri, ya wajar-wajar aja kan orang lain injek-injek kita, ya nggak menghargai, nggak ngaku, nggak dianggap ada, ya kan.
Itu masa salahnya siapa? Salahnya diri kita sendiri bukan? Kalau kita diinjak-injak atau nggak tidak dihargai, nggak dianggap, nggak didengerin. Untuk tanggal 5, tanggal 5 atau tanggal 4, di kita mungkin tanggal 4, Mars masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Mars masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Mars itu tindakan. Mars selama di Aries itu di rumahnya gitu. Karena Mars itu ruler planetnya Aries. Jadi sampai detik ini Mars itu energinya double gitu. Nah, begitu dia meninggalkan Aries masuk ke Taurus, ya, Mars di Taurus tuh karakteristiknya adalah punya determinasi yang tinggi, yang kadang terlihat juga keras kepala. Gitu. Determinasi yang tinggi untuk mencapai nilai-nilai yang emang kita pegang, itu karakter Mars di Taurus. Tapi gue cuma ngingetin Mars determinasi yang tinggi sama keras kepala itu bedanya tipis banget. Secara ini nggak kelihatan bedanya gitu. Jadi membedakan itu adalah motivasinya apa. Dan di Taurus, di rumah Taurus itu di rumah kelima buat Capricorn, ya. Bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian senang-senang, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, ya. Tindakan-tindakan apa yang kalian akan ambil, tentang project kalian, tentang anak-anak, ya. Mungkin juga tentang masa kecil kalian, jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang romance, love affairs, ya. Mars Taurus buat kalian tuh di rumah kelima, kalian dapat the lovers. Mungkin kalian punya pilihan, ya, dalam hal romance atau kalian punya love affairs, jadi makanya kalian punya pilihan. Yang jelas di sini the lovers ini seperti gambar, kalian diminta untuk bercermin. Apapun yang kalian lakukan pada diri kalian sendiri, kalian lakukan pada orang lain. Apapun yang kalian lakukan pada orang lain, kalian lakukan pada diri kalian sendiri. Karena pada dasarnya kita semua sama. Kalau kalian tidak bisa memilih, orang lain pun juga akan sulit untuk memilih. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian rasa, kalau kalian nggak tahu, nggak punya ketekatan hati, jangan maksain orang lain untuk punya ketekatan hati, ya kan? Ini energi Gemini, ya. Lovers energi Gemini, di rumahnya Gemini buat Capricorn, ya. Capricorn Aqua, Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Di rumahnya Gemini itu di rumah ke-6 buat kalian, buat Capricorn, ya. Di rumah ke-6 itu adalah kesehari-harian, rutinitas, kesehatan, bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat the High Priestess, diam. Kalian memilih untuk diam dan mencermati, mempelajari lebih dalam tentang intuisi kalian, batin kalian, hati kalian, lebih mencermati. Dalam diam. High Priestess itu energi Pisces, yang mana di rumahnya Pisces buat kalian itu di rumah ketiga. Di rumah ketiga itu tentang di rumahnya originalnya Mercury. Rumah ketiga itu rumah tentang persepsi, mindset,
ya, komunikasi, edukasi, pengalaman, wawasan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, higher education, local travel, kalian dapat the sun, kebenaran, pencerahan. Yang terungkap, persepsi yang mungkin, pencerahan yang mungkin selama ini. Jadi kurang lebih dengan kalian mencermati dalam diam, kalian melihat kebenaran. Melalui persepsi yang berbeda. The sun di awal bulan itu ada di Cancer, ya kan? Tentang bagaimana kalian menilai dalam relationship. Kebenaran. Oke. Dan sehari yang sama, tanggal yang sama, ya, Merkuri masuk ke Cancer, meninggalkan Gemini. Ini tadi rumah Gemini kan, yang ada High Priestess-nya di rumah ke-6, di rumah Gemini. Merkuri meninggalkan Gemini, berarti meninggalkan rumahnya. Merkuri masuk ke Cancer, balik lagi ke Judgment. Bagaimana kalian menilai relationship kalian sendiri dengan diri kalian sendiri dan juga orang lain. Penilaian. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki, entah mengakhiri atau memperbaiki, terserah kalian. Setiap orang berbeda. Mungkin kalian menilai salah selama ini. Mungkin selama ini kalian anggap, wah ini udah jalannya gue nih, ternyata salah. Kalian bisa mengakhiri yang ada atau memperbaiki yang ada, ya kan? Yang jelas kalian dengan kartu judgment ini kalian dapat kesempatan kedua untuk mengakhiri atau memperbaiki dengan persepsi yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan dengan Merkuri masuk ke Cancer, sadarin kalau semua persepsi kita itu sangat terkondisikan oleh sisi emosional kita. Dan kepekaan itu kita jauh lebih intun gitu loh. Sangat sefrekuensi sama. Batin kita sama intuisi kita sangat peka. Tuh Cancer, Merkuri di Cancer. Terlebih buat kalian adalah di relationship. Tanggal 13 full moon di Capricorn. Full moon di Capricorn. Full moon itu konotasinya adalah ending dan closure. Nah, di Capricorn artinya di rumah pertama. Rumah pertama itu tentang citra diri kalian, tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian. Di sini ada kalian dapat the star. Kalian diminta untuk membersihkan energi kalian dari yang bukan energi kalian. Nah, untuk mendapatkan wish, harapan-harapan kalian itu terkabulkan sesuai dengan jati diri kalian. Kalau kalian masih terkontaminasi, energi kalian masih terkontaminasi dengan energi-energi yang bukan kalian, nggak mungkin kan kalian mendapatkan apapun yang kalian benar-benar inginkan. Karena yang akan terkabul adalah energi yang bukan kalian. Jadi saatnya untuk
healing, membersihkan, clearing your energy. Ini energinya Aquarius ya, energi Aquarius, dan rumahnya Aquarius buat Capricorn itu ada di rumah kedua, tentang nilai. Bagaimana kalian menilai lagi tentang segala hal yang sifatnya berharga buat kalian, entah itu mungkin harta benda, entah itu mungkin harga diri, entah itu mungkin bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Apapun yang berharga buat kalian, apapun yang bernilai buat kalian ya, termasuk ideologi bisa juga. Kalau kalian mikir kemanusiaan itu adalah yang tertinggi, mungkin kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana kalian menilai? Dan rasa kepemilikan kalian, mungkin itu penghasilan, mungkin itu properti. Rumah kedua, di mana Saturn juga ada di Aquarius. Segala hal yang sifatnya duniawi, termasuk citra diri kalian ya, duniawi, self image kalian. Dan Saturn itu juga karma duniawi, hal-hal yang sifatnya membumi gitu, hal yang sifatnya membumi, yang suka ngatur, yang suka bikin peraturan. Kalian dapat temperance, kalian diminta bersabar dengan proses kalian sendiri dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, entah itu tradisi, entah itu nilai, budaya, whatever. Ini energi Sagittarius. Sagittarius itu ruler planetnya Jupiter. Bagaimana kalian menembus batasan-batasan kalian? Batasan-batasan itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Di rumahnya Sagittarius buat Capricorn di rumah ke-12, right? Rumah 12 itu tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, alam bawah sadar. Tentang ya hal-hal yang di luar materi. Kebalikannya. Padahal ini di rumahnya Aquarius buat Capricorn, ada Saturn di Capricorn. Di Capricorn, di Aquarius ada Saturn, karma duniawi. Dan dia ruler planet Jupiter, karma spiritual. Yang mana rumah Sagittarius buat Capricorn itu di rumah ke-12. Secara tradisional itu rumahnya Jupiter, originalnya rumah ke-12. Gitu. Dan kalian dapat apa? The Tower. The Tower. Sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak, ngagetin, kurang lebih. The Tower energinya Mars. Mars di Taurus. Taurus di mana? Di rumah kelima lagi tadi ya, di rumah kelima lagi. Bagaimana kalian having fun dan tentang romance, love affairs, project, kreativitas, bagaimana mengekspresikan diri. Dan di rumah kelima kalian dapat the lovers, pilihan. Buat pilihan. Dimana kalian harus bisa bercermin tentang alam bawah sadar kalian sendiri. Tindakan-tindakan apa yang kalian lakukan akan kalian, bagaimana kalian akan bersikap dengan ketekatan hati atau keras kepala. Motivasinya apa?
Bagaimana kalian menilai healing Saturn di Aquarius? Bagaimana kalian menilai? Kalau kalian belum bisa menghargai diri kalian sendiri, kalian belum bisa menghargai orang lain pada tempatnya. Itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Tanggal itu full moon di Capricorn ya. Jadi betapa merembetnya itu tadi ya, energi itu energi full moon itu biasanya berdurasi, dampaknya punya durasi 2 minggu purnama. Tanggal 17 Venus masuk ke Cancer. Venus masuk ke Cancer. Venus itu tentang money, relationship, harmoni. Dengan Venus di Cancer sifatnya merawat, nurturing, membina, menjalin. Mungkin dengan energinya Cancer ke Venus ini kalian lebih menekat membulatkan nilai-nilai yang kalian pegang dalam berrelationship, berpartnership, sehingga kalian lebih membina, merawat. Berdasarkan nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, prinsip-prinsip yang kalian pegang sendiri. Hidup tuh gak adil. Siapa yang bilang adil? Enggak. Cinta juga gak pernah adil. Gak ada yang adil. Jangan memaksa untuk adil. Tanggal 19 Merkuri masuk ke Leo, meninggalkan Cancer. Berbahagialah, karena di bawah pengaruhnya Cancer ya, logika kita itu sangat termakan oleh sisi emosional kita. Jadi begitu masuk ke Leo, sangat ekspresif. Leo lagi, itu benar-benar dengan determinasi yang tinggi. Leo nggak mungkin tidak mendengarkan kata hatinya. Orang mau ngomong apa juga bodo amat. Itu karakternya Leo. Jadi begitu Merkuri masuk ke Leo, dia sangat ekspresif. Dan dia ngomong apa adanya. Dan Leo buat Capricorn itu ada di Capricorn ya, di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu bagaimana kalian berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan. Tapi di rumah ke-8 kalian dapat the moon. Lagi-lagi emosional. Tampaknya kalian akan tetap emosional. Logikanya, walaupun logikanya maksudnya persepsi kalian udah Merkuri udah masuk ke Leo itu bab gitu ya. Ini energi ya Cancer, lagi-lagi ke penilaian, judgment. The moon. Di sini titik utamanya sih gue ngelihatnya pas saat full moon di Capricorn ya, healing. Kalian diminta untuk lebih nge-clearin dulu energi ya, energi yang bukan energi kalian. Kalau kalian mudah menyerap, apalagi ya
energi orang lain. Kalau kalian punya kepekaan yang tinggi, itu lebih sulit untuk mengenal dirinya. Dan di saat kalian berbagi, tahu nggak kalian berbagi apa? Milik kalian sendiri atau milik orang lain? Tanggal 22 matahari masuk ke Leo, rumah ke-8 lagi. Ini masalah berbagi ini juga ada kontrol power ya. Ada hal-hal yang sifatnya mistis, tabu, termasuk seks dan intimasi, juga warisan, juga properti, juga finansial, termasuk ideologi. Matahari di situ bersama dengan Merkuri. Ya, kalian akan dapat diberi terang, terlebih melalui sisi emosional. Karena ada tembun di sini ya, dan nilai-nilai kalian sendiri itu yang akan diberi terang. Bagaimana kalian menilai berdasarkan sisi emosional kalian sendiri. Tanggal 28 New Moon di Leo. Kalian siap berbagi. Tapi New Moon itu kan siap ya, memulai pembagian, mulai berbagi. Tapi di tanggal yang sama itu juga ada Jupiter retrograde. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu karma spiritual. Bagaimana kita melampaui batas-batas emosional kita. Ya. Dan retrograde artinya kalian diminta untuk merevaluasi bagaimana kalian berbagi secara emosional. Hal-hal yang sifatnya mistis, hal-hal yang melampaui batas, yang tahu hanya kalian sendiri. Yang bisa mempertanggungjawabkan juga kalian sendiri. Dan Jupiter retrograde di Aries ya. Aries itu di family, fondasi dan tradisi. Wanita penting dalam hidup kalian. Energi Cancer lagi. Penilaian kalian, bagaimana kalian menilai, berangkat dari home, family, dan tradisi. Sisi gelap, sisi terang. Tanggal 31 Uranus konjang Nornods, konjang Mars di Taurus. Uranus itu keunikan diri kita, jati diri kita, dan termasuk pemberontakan kita. Bersanding dengan Nornods, fokus ke depan, 2 tahun ke depan itu ada di Taurus. Dan Mars, tindakan atau sikap kita apa? Sejalan ya? Itu buat kalian ada di rumah ke-5. The Lovers, pilihan. Bagaimana kalian mengekspresikan diri? Bagaimana kalian dengan romance, love affairs, dengan anak-anak? Kalian diminta untuk bercermin.
jiwa kanak-kanakan kalian, dan alam bawah sadar kalian, The Hangman, energi Pisces. Di rumahnya Pisces ada apa? The Sun, matahari, pencerahan, kebenaran. Di masalah persepsi, pengorbanan selama ini, pengkhianatan selama ini, yang gantung selama ini, Justice bawah, energi Libra. Di rumah Libra ada The Hierophant, rumah ke-10, karir, reputasi, dan long term goal. Oke, segitu aja dari Lucky Tarot. Terakhir dari Universe Tarot, petunjuk untuk Capricorn di bulan Juli. Satu kartu aja, guys. Satu kartu aja. My capacity to tune in the energy of life gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Kemampuan saya untuk menyelaras dengan energi cinta memberi saya kata-kata yang saya butuhkan ketika saya siap untuk berbicara, dan kepekaan yang saya butuhkan ketika saya harus memaafkan, dan kekuatan dan kuasa yang dibutuhkan ketika saya tersesat. Semoga bisa di zoom, bisa di zoom, maksudnya di screenshot, bisa di zoom, bisa baca sendiri. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.